Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi. Sistem operasi membahas definisi dan perkembangan sistem operasi, konsep proses, input, output, manajemen memori, dan sistem file. Sistem operasi juga sebagai extend mesin, perluasan mesin, pendekatan fungsi ditinjau dari arah pengguna atau top-down view. Definisi dan perkembangan sistem operasi dilakukan berdasarkan pada kenyataan bahwa struktur internal sistem komputer pada arah bahasa mesin sangat primitif dan tidak fleksibel untuk pemrograman, terutama untuk proses input-output. Sistem operasi dibuat untuk menyembunyikan keadaan sesungguhnya dari perangkat keras dengan tampilan yang menyenangkan dan mudah digunakan. Sistem operasi berperan sebagai penyedia interface yang sesuai berupa perluasan mesin, extend, atau mesin semu. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi sebagai resource manager atau pengelola sumber daya. Pendekatan fungsi ditinjau dari arah perangkat keras atau bottom up view. Sistem operasi berperan untuk mengatur, mengorganisasikan, mengoperasikan secara keseluruhan bagian sistem yang kompleks. Sistem operasi mengontrol lokasi sumber daya sistem komputer, pengoperasian, memori, piranti, input-output untuk sebagai program yang akan memakainya. Konsep dasar sistem operasi yang pertama, komponen sistem operasi, layanan sistem operasi, sistem call, pemrograman sistem, struktur sistem, mesin virtual, sistem generation, dan rancangan sistem. Komponen sistem yang pertama, manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen berkas, manajemen input-output, manajemen penyimpanan sekunder, jaringan, sistem proteksi, dan command interpreter system. Manajemen proses yang pertama, proses adalah sebuah program yang sedang dijalankan. Kedua, sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga, sistem operasi mengalokasikan sumber daya tersebut saat proses itu diciptakan atau sedang diproses atau jalankan. Ketika proses tersebut berhenti dijalankan, sistem operasi akan mendapatkan kembali semua sumber daya yang bisa digunakan kembali. Manajemen proses kedua bertanggung jawab atas aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses seperti membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses, menunda atau melanjutkan proses, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi, dan menyediakan mekanisme untuk penanganan bit lag. Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau bit yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data yang akses datanya digunakan oleh CPU dan perangkat input-output. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang bersifat volatile atau tidak permanen, yaitu data akan hilang kalau komputer dimatikan. Manajemen memori utama 2 bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori utama seperti menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya, memilih program yang akan di-load ke memori. Manajemen file berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Umumnya, berkas mempresentasikan program dan data. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis. Sistem operasi mengimplementasikan konsep abstrak dari berkas dengan mengatur media penyimpanan massa, misalnya tapes dan disk. Manajemen file 2, sistem operasi bertanggung jawab untuk aktivitas berikut yang berhubungan dengan manajemen berkas seperti
pembuatan dan penghapusan berkas, pembuatan dan penghapusan direktori, mendukung manipulasi berkas dari direktori, metakan berkas ke secondary stroke, membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen. Manajemen sistem input-output sering disebut device manager, menyediakan device driver yang umum sehingga operasi input-output dapat seragam atau membuka, membaca, menulis, dan menutup. Contoh, pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada perangkat keras, CD-ROM, dan floppy disk. Manajemen penyimpanan sekunder 1. Penyimpanan sekunder atau penyimpanan permanen karena memori utama bersifat sementara dan kapasitasnya terlalu kecil, maka untuk menyimpan semua data dan program secara permanen, sistem komputer harus menyediakan penyimpanan sekunder untuk dijadikan backup memori utama. Contoh dari penyimpanan sekunder adalah hard disk, disket, dan lain-lain. Manajemen penyimpanan sekunder 2. Sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen penyimpanan sekunder. Manajemen ruang kosong, alokasi penyimpanan, penjadwalan disk. Command Interpreter System. Sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna command driven. Program yang membaca instruksi dan mengartikan control statement atau keinginan pengguna, umumnya disebut control card interpreter, command line interpreter, Unix shell. Command interpreter sistem sangat bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi input-output peranti yang ada, contohnya CLI, Windows, pen-based tools, dan lain-lain. Struktur sistem operasi. Struktur sederhana dimulai dengan sistem yang kecil, sederhana, dan terbatas, kemudian berkembang dengan cakupan original. Struktur sistem MS-DOS disusun untuk mendukung fungsi yang banyak pada ruang yang kecil. Struktur sistem Unix terdiri dari dua bagian. Yang pertama, kernel antarmuka, device driver,